Ya, gelandang serang Belanda ini tunggu telepon Ketua PSSI Erick Thohir siap bergabung dengan Timnas Indonesia Piala Dunia. Menolak gentar melawan Irak, Ragnar Oratmangun yakin Timnas Indonesia sapu bersih kemenangan. Dan pelatih Irak Jesus Casas mengatakan kekuatan Timnas Indonesia benar-benar mengintimidasi. Kamus Bola coba merangkumnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, winger Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun cukup percaya diri menatap duel kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ragnar Oratmangun menjelaskan persiapan Timnas Indonesia akan dilakukan dengan maksimal. Mereka rencananya akan menggelar latihan pada 28 Mei. Ya, menurutnya kondisi tim cukup baik dan mereka akan memaksimalkan dua laga nanti. Saya akan bersiap untuk pertandingan Timnas. Akan jadi pertandingan yang keras tentunya. Tapi kami punya tim yang bagus, kata Ragnar. Ya, pemain Fortuna Sittard ini melanjutkan laga melawan Irak dan Filipina akan jadi penentuan nasib. Semua pemain siap berjuang habis-habisan demi mendapatkan kemenangan. Apalagi mereka akan bermain di depan puluhan ribu supporter yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kalau kami melakukan yang terbaik dan memberikan segalanya, saya rasa kami bisa menang kedua pertandingan. Apalagi kalau kami bermain di kandang, saya punya perasaan yang bagus untuk pertandingan selanjutnya, tegasnya. Menariknya jelang pemusatan latihan ini, Ragnar belum bertemu dengan Sheini Patinama. Pada saat pemanggilan pemain terakhir, Sheini tak bisa hadir karena mengalami cedera. Saya nggak ketemu Sheini. Kami mungkin harusnya bertemu, tapi dia sibuk dengan kegiatannya dan saya sibuk dengan kegiatan saya. Tapi saya akan bertemu dia di Jakarta nanti, ringkasnya. Sementara itu, gelandang serang Belanda ini menunggu telepon dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk siap bergabung dengan Timnas Indonesia di Piala Dunia. Ya, Indonesia dipastikan tidak sulit mencari pemain naturalisasi. Antusias pemain keturunan Indonesia berada di Eropa sangatlah tinggi dan ingin bergabung bersama Timnas Indonesia. Seperti disampaikan Eliano Rengiders, pemain gelandang serang sepak bola Belanda ini menunggu mendapatkan telepon dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Eliano mengatakan sejauh ini belum ada kontak resmi dari PSSI datang kepadanya. Eliano ingin sekali bermain di Timnas Indonesia. Saya belum bisa berkata banyak tentang Indonesia. Saya belum mendapatkan kontak resmi dari PSSI, ujarnya. Ya, gelandang serang Belanda saat ini bermain di klub Eredivisie yang bernama PSV Zwolle Belanda. Eliano Rengiders adalah sosok kelahiran 23 Oktober di tahun 2000 di Zwolle, Belanda. Dan pelatih Timnas Irak yaitu Jesus Casas juga angkat bicara mengenai perkembangan pesat Timnas Indonesia, khususnya dengan kehadiran sejumlah pemain keturunan Belanda di dalam skuad. Dalam persiapannya menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Casas mengakui bahwa Timnas Indonesia semakin mengerikan dan menimbulkan kekhawatiran bagi lawan-lawannya. Timnas Indonesia yang akan melakoni laga leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak pada tanggal 6 Juni di Stadion Gelora Bung Karno telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Meskipun Irak berhasil memenangkan leg pertama dengan skor 5-1 pada November 2023, Casas menyatakan bahwa Timnas Indonesia telah berubah secara drastis sejak saat itu. Dan kehadiran pemain berkualitas seperti Tom Hey, Ragnar Oratmangun, dan Jay Itzes telah mengubah wajah Timnas Indonesia. Casas menyatakan kekhawatirannya menghadapi tim yang kini dipenuhi dengan pemain yang punya latar belakang sepak bola Belanda. Menurutnya ini membuat pertandingan menjadi jauh lebih sulit lagi bagi Timnas Irak. Ya, meskipun istilah Timnas Belanda versi light terdengar kasar, hal ini mencerminkan kekuatan yang dimiliki Timnas Indonesia dengan kehadiran pemain keturunan Belanda. Kedatangan mereka tidak hanya meningkatkan kualitas skuad Garuda secara keseluruhan, tapi juga telah menimbulkan kekhawatiran bagi lawan-lawan mereka. Maka dengan kehadiran para pemain berbakat ini, Timnas Indonesia semakin kokoh dan siap untuk menghadapi setiap tantangan. Mereka bertekad untuk menunjukkan bahwa Indonesia layak diperhitungkan di kancah sepak bola internasional. Permainan mereka sudah diakui oleh tim-tim besar di Asia dan mereka siap membuktikan potensi mereka di lapangan hijau. Ya, kekuatan Timnas Indonesia yang semakin mengintimidasi, terutama dengan kehadiran pemain-pemain keturunan Belanda, sudah menjadi sorotan pelatih-pelatih lawan. Timnas Indonesia semakin siap untuk bersaing di tingkat internasional dan akan menjadi ancaman serius bagi lawan-lawannya di Piala Dunia 2026 nanti. Maka dengan semangat juang yang tinggi dan juga kepercayaan diri yang membara, mereka bertekad untuk meraih kesuksesan di pentas sepak bola Asia.
Ya, pemain timnas Indonesia Tom Hey masuk nominasi gelandang terbaik Liga Belanda. Ya, pemain timnas Indonesia Tom Hey masuk nominasi gelandang terbaik Liga Belanda 2023-2024. Kabar ini tentu melegakan bagi pecinta sepak bola tanah air. Kabar itu diketahui dari laman footballpremier.nl. Hey masuk dalam nominasi bersama sejumlah nama seperti Jordi Klaasie dari AS Alkmaar, Pierre Koopmeiners dari Almere City, ada Dirk Proper dari NEC Nijmegen, ada Jardish Colton dari PSV Eindhoven, Quentin Timber dari PSV Eindhoven, dan juga lain-lain. Ya, media tersebut menentukan nominasi untuk setiap posisi. Hayem masuk dalam kategori gelandang di calon susunan 11 pemain terbaik Liga Belanda. Menurut media, Hayem merupakan salah satu titik terang di musim kelabu bagi Heerenveen. Gelandang timnas Indonesia tersebut hanya 2 kali absen dari total 34 pertandingan di Liga Belanda kali ini. Sebuah titik terang di musim kelabu bagi Heerenveen. Haye hanya absen dari 2 pertandingan di Liga dan menjadi sebuah pilar pendukung bagi pelatih Kees van Wonderen. Dan Haye sangat penting dalam pertahanan ya, tetapi juga punya kontribusi besar untuk serangan. Sang gelandang punya teknik tendangan yang menarik perhatian dan juga terlibat dalam 8 gol klubnya di musim ini. Dan sekedar informasi, Haye tampil sebanyak 32 kali bagi Heerenveen di Liga Belanda. Ia total mengukir 4 gol dan 4 assist bagi klub asal Friesland tersebut. Sayangnya kiprah Haye tidak sanggup membawa Heerenveen menembus papan atas Liga Belanda. Mereka harus puas finish di posisi 10 klasemen akhir dengan raihan 37 poin hasil dari 10 kali menang, 7 seri dan juga 17 kali kalah. Parahnya lagi, kontrak Haye sepertinya tidak akan diperpanjang oleh Heerenveen. Belum diketahui kemana gelandang berusia 29 tahun itu akan berlabuh usai musim panas ini. Namun, Anda sekalian bisa menentukan apakah Haye masuk dalam daftar susunan 11 pemain terbaik Liga Belanda kali ini atau tidak. Anda bisa membuka laman footballpremier.nl dan memilih namanya.